Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tema 2, subtema 1, muatan pembelajaran PPKN. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini tentang hak dan kewajiban, di mana terdapat pada pembelajaran 2 yaitu hak dan kewajiban di masyarakat, pembelajaran 4 melaksanakan hak dan kewajiban, dan pembelajaran 6 hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mulai belajar saja. Jadi materi awal, materi pertama itu tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Ingat, sejak dalam kandungan kalian itu sudah memiliki yang namanya hak loh anak-anak. Nah, di mana setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Tetapi Pak Guru tekankan di sini, sebelum kalian mendapatkan hak kalian, ingat kalian harus melaksanakan kewajiban dulu. Jadi kita akan mempelajari tentang contoh-contoh kewajiban dulu, lalu Pak Guru akan jelaskan tentang hak yang kalian akan dapat setelah kalian melaksanakan kewajiban tersebut. Mari kita lanjut. Contohnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Tidak hanya hak saja yang kalian dapat, tapi kalian juga harus melaksanakan kewajiban kalian. Ya, sebelum kalian mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Nah, adapun beberapa kewajiban yang harus kalian lakukan dalam pemanfaatan air, yaitu yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Ingat, jangan buang-buang air, jangan boros air ya. Selanjutnya, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Ingat, kalian sudah dewasa, kalian sudah beranjak remaja. Jika tidak menggunakan air, tutup kerannya, jangan sampai meluap di penampungan air kalian ya. Lalu tidak mencemari air dengan limbah. Kalian tidak boleh membuang limbah di sungai, tidak boleh membuang limbah di pantai, tidak boleh membuang limbah di danau dan sumber mata air lain. Limbah itu tidak hanya berupa kotoran, tetapi sampah itu juga termasuk limbah loh anak-anak. Tetap sampah itu termasuk limbah loh anak-anak. Jadi jangan buang sampah di sumber air, sungai, pantai dan juga danau ya. Kita akan lanjut, itu tadi kewajiban yang harus kalian kerjakan dalam pemanfaatan air. Sekarang kita akan belajar tentang hak yang akan kalian peroleh, yang akan manusia peroleh dalam pemanfaatan air. Apa saja? Yang pertama, hak mendapat air bersih. Jika kewajiban kalian sudah laksanakan, hak ini pasti kalian dapatkan. Bagaimana? Senang tidak kira-kira kalau kalian mendapatkan air bersih? Atau kalian mau mendapatkan air yang kotor, penuh limbah? Pastinya air yang bersih dong ya. Jadi ingat, laksanakan kewajiban kalian dengan baik. Lalu yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, ini adalah hal yang penting juga. Jika kalian sudah melaksanakan kewajiban, otomatis hak ini akan kalian dapat ya. Lalu hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Nah, kalau airnya sudah bersih, mandi kalian juga enak, kalian sehat,
lalu mencuci pakaiannya juga menjadi bersih, dan air yang kalian minum otomatis bersih dan sehat juga. Lalu yang terakhir, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Ini yang paling penting. Bayangkan jika air tercemar lalu tidak ada sumber air. Nah, bagaimana para petani menanam dan menumbuhkan padi untuk beras yang sebagai bahan pokok kita makan? Pasti susah dong ya. Baik, itu tadi beberapa hak dalam pemanfaatan air. Ingat, sebelum mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian. Mari kita lanjut materi berikutnya, yaitu pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ingat, hak dan kewajiban dengan seimbang. Jangan kalian minta hak kalian tinggi tetapi kewajiban kalian tidak laksanakan ya. Jadi sebagai contoh, ini merupakan hak dan kewajiban menggunakan listrik ya. Jadi listrik itu memiliki banyak sekali manfaat untuk diri kita sebagai manusia. Bisa kita gunakan untuk memasak, bisa kita gunakan untuk berolahraga. Listrik juga bisa memudahkan kita dalam mengerjakan segala hal yang kita inginkan. Dan juga yang lebih penting, listrik itu harus dihemat, tidak boleh sembarangan menggunakan listrik, sama seperti air tadi ya. Jadi kewajiban kita sebagai manusia yaitu menghemat penggunaan listrik. Salah satu contoh kewajiban yang bisa kita lakukan yaitu mematikan TV jika sudah selesai menonton. Ingat, jangan boros-boros listrik ya anak-anak ya. Jadi haknya pun akan kita dapatkan sebagai berikut, yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, contohnya menonton TV. Nah, bisa juga sebagai sarana memasak, memudahkan kita dalam berolahraga dan lain sebagainya ya. Jadi hak dan kewajiban dalam menggunakan listrik itu juga penting bagi kehidupan kita agar kita menjadi orang yang hemat, orang yang cerdas dan juga lebih produktif. Baik, materi berikutnya yaitu hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban kalian dengan seimbang belum? Kalau belum, ayo kita sama-sama belajar melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Ingat, jika kalian menginginkan hak kalian penuh, kewajiban harus kalian laksanakan juga dengan penuh ya. Salah satu contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan bahan bakar minyak. Ya, di mana bahan bakar minyak ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya yang bisa diperbaharui. Salah satu contohnya adalah jagung, yaitu jika kita tanam, setelah panen kita bisa tanam lagi, kita bisa panen lagi. Itu yang bisa diperbaharui. Sementara bahan bakar minyak ini tidak dapat diperbaharui, karena bahan bakar minyak ini didapat dari dalam perut bumi loh anak-anak. Jadi semakin kita mengambil, semakin berkurang minyak yang ada di dalam perut bumi kita. Jadi kita harus menghemat bahan bakar minyak ini ya. Selanjutnya, penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Ingat, pengguna kendaraan bermotor itu punya hak dan kewajibannya. Tidak hanya hak saja, tetapi harus ada kewajibannya. Di mana kewajibannya adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Harus menghemat loh anak-anak. Seperti tadi, air kita harus hemat, listrik harus hemat, bahan bakar minyak juga harus dihemat. Nah, haknya apa? Tentu saja menggunakan bahan bakar minyak, tetapi jangan berlebihan, jangan dibuang-buang, jangan boros dalam penggunaan bahan bakar minyak ini. Sehingga penggunaan bahan bakar minyak yang berlebihan, nah, hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Bayangkan, jika kalian menggunakan bahan bakar minyak ini berlebihan, kira-kira teman kalian, saudara kalian bisa menggunakan enggak? Bisa ikut menikmati tidak dalam penggunaan bahan bakar minyak ini? Otomatis tidak ya. Jadi mari kita bersama-sama menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, bagaimana sih cara menghemat bahan bakar minyak itu? Ya, yang pertama, cara menghemat bahan bakar minyak yang pertama itu adalah menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak yang jauh. Jika jaraknya jauh, kalian baru menggunakan
kendaraan yang berbahan bakar minyak. Tetapi jika jaraknya dekat, kalian bisa menggunakan alternatif yaitu sepeda atau berjalan kaki. Contoh, jika kalian ingin berbelanja ke warung di seberang jalan rumah kalian, apakah kalian rela menggunakan kendaraan bermotor hanya untuk menyeberang? Ya tidak dong, kalian bisa menggunakan sepeda atau kalian juga bisa berjalan kaki. Ya hitung-hitung kalian berolahraga agar badan kalian itu bisa sehat. Tetapi ingat, jika keluar rumah tetap gunakan masker, lalu jaga kesehatan. Ingat juga membawa hand sanitizer dalam kondisi seperti sekarang. Dan itu merupakan alternatif ya jika kalian akan keluar rumah. Nah, itulah tadi beberapa hak dan kewajiban yang harus kalian penuhi dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya listrik, dan bahan bakar minyak. Selanjutnya, seperti biasa, di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi mari kita berlatih, semakin kalian berlatih semakin kalian bisa. Dan latihan hari ini yaitu tentang pengetahuan, dimana silakan yang pertama kerjakan pena kalian halaman 78 bagian ayo berlatih. Selanjutnya kerjakan juga pena halaman 91 bagian ayo berlatih. Jadi mari kita berlatih dan kerjakan dalam buku latihan kalian. Jika di dalam buku pena itu tidak muat, tidak cukup untuk kalian menulis, seperti biasa kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA Guru Wali. Dan pesan Pak Guru di akhir, jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan, gunakan masker jika keluar ruangan beraktivitas, dan juga jika kalian terpaksa harus berkunjung ke rumah saudara atau berbelanja, ingat dijaga kesehatannya. Dalam kondisi seperti ini, semakin kalian berlatih, semakin kalian bisa. Tetap rajin belajar di rumah dulu, karena kondisi masih naik turun ya untuk hari ini. Jadi Pak Guru sarankan kalian tetap belajar di rumah, jaga kondisi, atur waktu kalian belajar, kapan kalian belajar, kapan kalian bermain. Dan terima kasih sudah menonton video Pak Guru. Pak Guru akhiri dulu video untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah anak-anak.